Terus yang kedua, pada saat ini itu all in sustaining cost produksi emasnya BRMS itu berapa? Yang ketiga adalah tentang ini saya perhatikan Pak, beberapa bulan terakhir gitu ya, bank-bank sentral besar dunia itu meningkatkan pembelian emasnya. Ini ada apa ya? Apakah mungkin ke depannya harga emas akan naik ya di atas 2.000 atau 2.500 mungkin ya Pak ya? Mungkin Pak Hidayat ada info gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik. Saya coba jawab, tapi nanti bisa ditambahkan oleh Mas Andreas ya. Ini bidangnya Mas Andreas bener nih. Bagus sekali pertanyaannya Pak Ahmad, bagus sekali. Jadi Pak, tadi mengenai lokasi tambang di Sulawesi Pak ya. Memang kalau secara geologis saya mesti cek juga ke tim saya ya, mengenai cekungan dan lain-lain ya. Tapi yang pasti memang banyak sekali prospek emas itu adanya di Sulawesi, Bapak betul. Kayak prospek emas kami yang ada di Palu, Gorontalo pun walaupun dominasinya tembaga, masih ada prospek emasnya, seperti yang di Motomboto Pak. Jadi pertanyaannya tadi bagus sekali. Kemudian tadi Bapak tanyakan mengenai average cash cost. Cash cost kami, cash cost dari perusahaan kami itu rata-ratanya Pak, itu sekitar antara 1.000 sampai 1.100 dolar per ounce. Itu adalah average cash cost kami saat ini, 1.000 sampai 1.100 dolar per ounce. Sedangkan harga jual kami itu rata-ratanya, tadi dapat dilihat di tabel kinerja keuangan, itu masih di angka 1.700 sampai 1.800 dolar per ounce. Jadi masih ada margin yang cukup baik. Tadi mengenai bank sentral, ya pertanyaannya bagus Pak ya. Saya cuma bisa melihat ya, nanti Mas Andreas bisa tambahkan ya. Memang ini kan kemarin bertubi-tubi ya, The Fed, bank sentral itu meningkatkan suku bunga ya, demi menanggulangi inflasi. Nah memang tentunya suku bunga yang tinggi itu otomatis akan menurunkan harga-harga komoditas, termasuk emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Nah, harapan saya adalah kedepannya kenaikan suku bunga ini sudah mulai melandai, dan nanti pada saatnya mulai diturunkan, harga emas naik, ya ini bagus sekali. Jadi mungkin itu ada korelasinya dengan bank-bank sentral mulai menimbun emas, saya kurang tahu ya. Mungkin Mas Andreas, apa ada tambahan di situ Mas Andreas? Ya Pak Reno, jadi kalau misalnya memang beberapa ekonom ada yang juga termasuk dari house kita di Sukor, itu prediksi kalau misalnya di depan akan ada beberapa developed market recessions ya. Jadi kalau misalnya ketika terjadi resesi, itu banyak permintaan hedging dari emas. Jadi bagaimana caranya supaya negara dan juga orang-orang bisa melindungi kekayaan mereka, itu mereka invest di emas. Jadi ketika resesi, emas itu naik. Jadi 4 kali resesi belakangan juga 2020, itu emas naik 5%, paling tinggi itu ketika 2008 karena resesinya paling panjang, itu emasnya naik sekitar 18%, hampir 20%. Nah, kalau misalnya ke depan resesi, tentu apa nih yang bisa kita pakai sebagai alat untuk pelindung nilai. Jadi karena orang juga berpikir bahwa USD-nya akan turun, ya pilihan kedua langsung jatuh ke emas, walaupun memang sekarang kebanyakan dari central bank itu mempeg currency-nya mereka sendiri dengan USD. Tapi kalau misalnya USD-nya juga drop, kan sudah gak ada pilihan lain selain emas keduanya. Kemudian yang kedua juga, kita juga mikir bahwa setelah nanti memang ada development appreciation, kita pikir bahwa kedepannya akan ada quantitative easing. Jadi pemerintah, the Fed itu mengeluarkan supply uang sebanyak-banyaknya, ngeluarin dolar sebanyak-banyaknya, dan itu biasanya terjadi rally harga emas. Nah itu yang menurut kita bakal terjadi. Jadi prediksinya kalau misalnya dari Sukor Sekuritas itu kita predik bahwa emas akan average di 2.100 per ounce di 2023 nanti, karena dua tesis tadi nggak hanya sekedar naik biasa, tapi bahkan mungkin bisa rally. Begitu Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Andreas. Luar biasa. Artinya pada waktu produksi emas meningkat di 2023 nanti, apalagi produksi emas kita sudah meningkat tuh dari 2 pabrik berarti Pak Andreas ya. Timingnya pas. Momentumnya pas sekali Pak. Semoga lancar. Ini Pak Andreas, saya mau tanya ini, kesal terakhir, berapa tahun terakhir ini kan Bitcoin itu juga salah satu yang menahan laju harga emas ya. Nah, apakah sekarang Bitcoin itu masih relevan sebagai safe haven ya? Atau orang sudah meninggalkan karena kembali ke fisik, ke emas gitu ya Pak ya? Oke, apakah Bitcoin masih punya korelasi gitu ya dengan apakah dia negative correlation apa mungkin positive correlation?
Untuk sekarang jujur saya juga susah menebaknya karena kan apalagi kemarin setelah drop gede-gedean Bitcoin dan juga beberapa aset kripto lainnya, mungkin kepercayaan dari para investor sudah mulai hilang ya. Tapi kalau misalnya saya sendiri pribadi, menurut saya di 2023 the best alat buat hedging, buat pelindung nilai dan buat investasi salah satunya adalah emas dibandingkan dengan Bitcoin gitu. Oke. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak Andreas, Pak Hidayat. Nih all in ya, emas. Terima kasih cerita. Mungkin Pak Andreas kita coba jawab 3-4 pertanyaan yang ada di chat box sebelum kita ke Pak Yusuf ya. Ya, saya bacakan beberapa pertanyaan dari tertulis. Jadi kalau misalnya yang pertama berurutan aja Pak, nggak apa-apa. Jadi Pak Reno izin bertanya, bagaimana peran grup Salim pasca akuisisi dalam memperbaiki fundamental dari BRMS ke depan? Itu yang pertama. Kemudian jika boleh tahu apakah BRMS ini sedang dilakukan pemeriksaan pajak, jika ya kira-kira apa hasil pemeriksaan yang seperti apa gitu sekarang ini. Dan satu lagi Pak, jadi yang ketiga itu terkait dengan Dure Bullion. Jadi kalau kita sekarang kan kita bayar processing fee sekitar Rp900 per gramnya ya ke Antam dan Surabaya. Nah itu kenapa kita nggak bikin sendiri Pak? Jadi istilahnya bagaimana kita bisa cost saving dan mungkin kedepannya bisa dibagikan dividen gitu karena menghemat processing kita. Oke, paham. Oke, pertanyaan bagus. Oke, jadi pertama ya tadi peran grup Salim pasca akuisisi ya untuk memperbaiki fundamental perusahaan. Jadi mungkin saya sampaikan gini saja ya, setelah masuknya pemegang saham baru pasca RAT issue 1 dan RAT issue 2, nah itu perannya cukup besar lah. Contohnya ya seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, 3 personel itu ditempatkan di dewan direksi dan di komisaris. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di Maret tahun ini telah diangkat direktur utama itu Bapak Agus Projosasmito dan juga direktur Bapak Adrian Wicaksono. Itu dari grup Aman Mineral. Kemudian di komisaris diangkat satu individu yaitu Bapak Teguh Buntoro yang saat ini juga masih menjabat sebagai komisaris di Aman Mineral. Jadi mereka cukup dominan. Setiap minggu kami melakukan rapat direksi dan juga rapat dengan tim operasional project Palu, Aceh, Gorontalo. Itu setiap minggu di hari Rabu dipimpin langsung oleh Bapak Agus Projosasmito. Dan tidak hanya di headquarter atau di Bumi Resources Mineral, di project level baik di Gorontalo, di Palu, dan juga di Aceh itu mereka juga menempatkan personelnya di masing-masing project. Jadi sebagai co-decision maker lah. Intinya jadi benar-benar sangat proaktif perannya pemegang saham baru ini di BRMS maupun di project-project. Baik, tadi kemudian jadi ya harapannya profitability perusahaan juga meningkat ke depannya. Karena memang ya otomatis kalau penjualan itu meningkat dari produksi yang bertambah karena kapasitas 2 pabrik yang lebih besar, ke depannya diharapkan bottom line atau profitnya juga akan meningkat. Dan itu mulai dapat dirasakan nanti di full year 2023 ya Bapak dan Ibu ya. Tapi ya dari mulai kuartal pertama itu sudah bisa dilihat lah. Year on year maupun quarter-quarternya akan luar biasa peningkatan top line atau sales maupun bottom line di profitnya. Jadi kita tidak usah menunggu terlalu lama. Di kuartal pertama 2023 sudah akan signifikan peningkatan kinerja keuangan. Ya tadi sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Oke, saya akan coba cek. Yang saya ketahui sih tidak ada pemeriksaan khusus ya. Tapi memang untuk kinerja keuangan full year 2022 tentunya harus melalui proses audit. Kami memiliki kantor akuntan publik, itu bisa pernah kami gunakan BDO atau kita gunakan juga pernah Amir Abadi Yusuf. Pokoknya memang yang tercatat di bursa di OJK dan termasuk di top 10 lah untuk kantor akuntan publik yang independen ya. Oke, saya akan coba cek ya. Setahu saya tidak ada pemeriksaan pajak yang khusus ya, yang reguler saja yang seperti ya rutin saya rasa ya terkait dengan audit laporan keuangan tahunan. Baik, Bullion, Dore Bullion yang dikirim ke Antam dan Surabaya, ongkosnya 900 per gram. Oke. Jadi masalahnya gini Pak, saya ngerti pertanyaannya bagus. Tapi gini, membangun
smelter pemurnian emas itu tidak murah. Jadi kami pikir untuk efisiensi kami tidak perlu membangun pemurnian smelter emas karena sudah ada yang dimiliki oleh PT Aneka Tambang di Jakarta Timur di Pulau Gadung yang namanya perusahaannya PT Logam Mulia, ataupun ada di Surabaya yang dimiliki oleh PT Bumi 1 Inti. Jadi pabrik kami itu cukup efisien. Contohnya pabrik yang 4.000 ton biji per hari itu biayanya sekitar untuk bangun pabrik itu 48 juta US dollar. Pabrik yang di Gorontalo 2.000 ton biji per hari itu biayanya sekitar 29 juta US dollar. Jadi cukup murah. Tapi memang produk akhirnya ya dorébulin. Nah, dorébulin tinggal kami kirim ke fasilitas pemurnian tadi yang dimiliki Surabaya atau Antam di Jakarta Timur ya. Karena mereka sudah memiliki pabrik untuk memurnikan dorébulin sampai menjadi emas. Itu memang tidak murah. Ya. Kemudian nah ini pertanyaan tadi terakhir ya sebelum kita ke Pak Yusuf tadi. Ini ada terkait dengan pemurnian emas ya, yang sebagian dikirim ke Jakarta dan Surabaya. Mengapa tidak dimurnikan di Surabaya semua? Nah, ini pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Ini simple tapi bagus pertanyaannya. Kalau Bapak dan Ibu lihat ini, Pak siapa tadi ya? Bagus sih pertanyaannya. Pak Cahaya ya. Jadi kalau dilihat di tahun 2020 dan 2021 itu hampir semuanya kami kirim dorébulinnya ke Antam, dimurnikannya di Antam, ya. Namun mulai 2022 itu hampir seluruhnya kami murnikan di Surabaya, di Bumi 1 Inti. Sebenarnya biayanya sama, nggak beda jauh, Rp900 per gram. Mengapa kami murnikan terkadang di Antam, terkadang di Surabaya? Kami cari yang collection-nya lebih cepat. Contohnya di Surabaya itu cash collection-nya bisa seminggu, kita sudah bisa dapat collect pembayarannya. Di Antam terkadang cepat juga, bisa seminggu, 2 minggu, tapi terkadang agak lama, bisa 3-4 minggu. Karena memang Antam itu kliennya banyak sekali ya. Satu-satunya di Surabaya itu Antam yang memiliki pabrik pemurnian. Ya, oke. Jadi sebelum kita ke chat berikutnya, mungkin ada tadi Pak Yusuf ya, Pak Andreas ya. Iya, betul. Silakan Pak Yusuf, mungkin mau bertanya 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya tadi udah dijawab pertanyaan soal masuknya grup Salim itu terhadap profitabilitas dan perbaikan fundamental. Mungkin kalau yang pertanyaan kedua mungkin ini sih Pak, harga wajarnya berapa sih Pak kira-kira kalau sudah mencapai selesainya tambang kedua dan ketiga itu Pak? Kurang lebih itu aja. Terima kasih. Oke. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Andreas nih ya, tapi yang mungkin yang bisa saya sampaikan seperti ini ya. Ya saya selalu melihat ya, kalau harga itu ya saya lihat di mekanisme pasar lah, penjualan dan pembelian ya. Tapi yang saya bisa sampaikan Pak Yusuf, mungkin Nanang bisa tampilkan 2 pabrik yang kalau sudah berjalan full ya. Iya Pak. Ya. Nah ini slide yang kita coba share untuk Pak Yusuf dan Bapak dan Ibu sekalian ya. Ya, ini dapat dilihat di sini ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Baik, jadi saat ini kami masih mengoperasikan pabrik yang pertama ya, 500 ton biji per hari. Kita sangat konservatif Pak Yusuf ya, dengan recovery rate dari penambangan yang hanya kita asumsikan 80%, kemudian utilisasi pabrik emas yang hanya kita asumsikan 80% karena ada downtime, ada repair peralatan, ada service, maintenance, dan lain-lain. Kemudian kita asumsikan kandungan emasnya hanya 1,5 gram per ton. Kita nggak anggap yang saat ini ya sekitar 2,4 gram per ton. Maka produksinya itu ya di 5.500 ons per tahun. Nah, pabrik kami yang kedua itu kalau sudah full production, itu targetnya per tahun produksinya 44.000 ons. Jadi ya, kalau sudah full dua-duanya, nanti di 2023, ya produksinya tuh mestinya ya di level 40 sampai 50.000, 40.000 sampai 50.000 ons per tahun. Itu dengan konservatif Pak Yusuf ya. Jadi ya harapannya ini akan terrefleksi di harga saham perusahaan.